sambil ngopi-ngopi, ya minum-minum, kita angkat terus kasus skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo ini. Jangan sampai pernah tenggelam ya, karena kalau tenggelam redup, itulah yang diinginkan dia ya sama timnya itu. Sama para penjilat-penjilat rupiahnya itu ya, penjilat komisaris itu. Jadi kalau mereka ini diam, bungkam, maka inilah yang diinginkan mereka gitu. Jadi kita jangan pernah bungkam, lakukan terus upaya-upaya setiap hari gitu ya, supaya algoritma YouTube ini bekerja agar menampilkan ke wall-wall orang. Jadi terjadi apa ya, kesadaran massal bahwa ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh gitu. Apapun alasannya, palsu ya palsu gitu. Ya. Apapun alasannya, 11.000 triliun palsu pun palsu gitu. Kecuali kita bermental penjilat ya, penjilat komisaris, penjilat menteri ya, penjilat wakil menteri ya. Demi jabatan-jabatan mereka itu sesuatu yang salah malah bisa jadi benar. Ya. Nggak boleh kita diam apa, dibilang alasan bla bla bla. Itu kan yang memutuskan, kata Yakub Hasibuan itu ketika debat dengan Roy Suryo di Kompas TV atau di Liputan 6 kemarin. Ya. Dibilang itu kan palsu atau tidak urusan hakim. Enak kali kau ngomong kayak gitu. Ya, ini kan bidang akademik. Fake analisis, ya. Fake dan otentik itu keluaran akademik. Ya, siapa kau melarang-larang? Ya. Siapa kau melarang-larang orang meneliti ini? Ya, kalau nggak suka, ya terserah. Ajukan, gitu loh, bukti-bukti itu. Jangan ke Polda Metro Jaya cuma bawa ijazah SD sampai S1 UGM, katanya cuma ditunjukkan ke petugas pelaporan, setelah itu dibawa pulang. Ya, harusnya ditahan di situ, ya, biar petugas menunjukkan ini ijazahnya polisi nanti, ini foto-foto deh, teliti nih, kan gitu. Ini pengakuannya ini masih ya, pengakuannya bawa ijazah ke Polda Metro Jaya kemarin, tapi dibawa pulang lagi, ya. Ketika berdebat dengan Roy Suryo, Yakub Hasibuan itu goyang ya masalah lembar pengesahan skripsi itu. Ya. Katanya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo sudah ada lembar pengesahan dosen pengujinya katanya. Kok tiba-tiba ada? Bingung kita. Baru dibuat ya. Ketahuan itu ya. Kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan lain. Bawa aja itu skripsi yang ada lembar pengesahan dosen pengujinya, ya, biar nanti kita lihat, ya, tampilkan di persidangan. Jadi jangan mengarang-arang, ya. Lembar pengesahan skripsi dosen penguji tidak ada di skripsi Joko Widodo. Waktu saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM, maupun ketika ditampilkan pada pertemuan 15 April 2025 oleh Wakil Rektor. Ya. Jadi kalau ada lembar pengesahan skripsi oleh dosen penguji, nah ini pertanyaan besar. Ya. Jangan dibuat-buat lagi, ketahuan itu. Gitu. Ya. Itu harusnya disita oleh polisi kalau untuk mencari kebenaran. Datang ke UGM, Polda Metro Jaya itu, sita semua. Ya. Berkas-berkas akademik Joko Widodo kalau ada. 34 dokumen, termasuk skripsi, data KKN, semua periksa forensik. Ya, jangan mau apa ya, kebenaran itu jangan disetir oleh Joko Widodo. Cukup 10 tahun Indonesia rusak, ya, hukumnya rusak segala macam, mental jaksa, hakim, polisi rusak di zaman Joko Widodo. Ya. Masa lapor cuma ditunjukkan begini? Katanya, itu pun kalau benar. Terus dibawa lagi balik. Parah sekali ya. Terus di Pengadilan Negeri Surakarta, alasannya
pengacaranya Joko Widodo katanya nggak mau menunjukkan ijazahnya karena alasan privasi dan hak asasi manusia. Ih, konyol kali gitu ya. Aduh, dahe. Dahe. Aduh, udah masuk lagi buzzer ini. Selamat datang. Jadi kita tetap harus suarakan. Nah, cara menyuarakan itu banyak ini ya, banyak cara ya, selalu menonton YouTube yang perjuangan. Jangan kalian tonton YouTube apa itu yang nggak berguna juga untuk Indonesia ini ya, yang mengekspos kehidupan pribadi. Untuk apa itu untuk kita? Nggak ada hubungannya ya. Nah, kanal-kanal meskipun kecil harus kita dukung. Ya, apapun. Pokoknya mereka menyuarakan ini, gitu. Apapun harus kita dukung. Kemarin saya podcast dengan Bang Ramadan Pohan dan Bang Buniani di KBA News TV channel. Ya, KBA News TV channel itu masih 13.000 subscribernya. Ya, kalian bantu dulu, angkat sampai ratusan bahkan jutaan subscriber ya. Karena apa? Karena mereka profesional seperti Sentana TV channel, Abraham Samad, Speak Up, Refli Harun, Forum Keadilan, Diskursus, semua itu harus kalian subscribe dan like dan komen. Karena mereka lebih penting daripada Baligi Academy. Kalau Baligi Academy ini nggak profesional, amatiran. Mereka yang punya tim untuk lebih menyebarkan gitu, ya. Ya, tadi yang saya bilang, coba kalian kunjungi ya KBA News TV channel, Sentana TV, Abraham Speak Up, terus Refli Harun, terus Forum Keadilan, terus Diskursus, ya. Dan lainnya ya. Ya, karena mereka lebih penting sebenarnya daripada Baligi Academy ini, karena mereka akan tetap menyuarakan dan mereka punya tim yang bekerja untuk mereka gitu, ya. Sehingga bisa menyuarakan lebih banyak lagi daripada cuma kanal yang amatiran semacam Baligi Academy ini, ya. Kalian apalah kunjungi, ya kita harus saling bahu-membahu ini. Kita nggak kita tidak punya dukungan yang kuat, sangat minim dari mainstream ini. Kalaupun ada, lebih cenderung mereka berpihak pada Jokowi, gitu. Ya, jadi kita harus memanfaatkan kanal-kanal alternatif, ya, yang berani menyuarakan untuk kepentingan kita. Ya, bahkan kalau kita bongkar ini, ya, kebobrokan dinasti Joko Widodo ini dan ijazah skripsi palsunya ini bukan hanya untuk kita, ya. Ini untuk yang membenci saya sekalipun, untuk anak dan cucunya juga. Mungkin mereka belum sadar itu, atau sudah sadar tapi dibayar kan. Ini untuk mereka juga ini. Nggak ada nothing personal di sini. Ini bukan masalah saya, bukan masalah Roy Suryo, bukan masalah Dr. Tifa, ya. Ini murni untuk kita semua. Ya, jangan demokrasi ini diinjak-injak satu keluarga itu, bayangkan, ya. Anaknya jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur Sumatera Utara. Bayangkan itu. Apakah itu demokrasi yang diharapkan oleh nenek moyang kita? Kan enggak, ya. Di otak-atik konstitusi. Bayangkanlah itu. Oke nih, coba saya bacakan komentar ya. Atta Halilintar Official Product. Banyak sekali buzzernya si Mulyono ini berkeliaran, tobatlah buzzer. Memang kok, aduh, logika lah kalian dikit ya. Ada seorang pemilik ijazah UGM, sulit kali menunjukkan, katanya privasi, katanya apalagi itu HAM, hak asasi manusia. Kan itu kan cuma cara dia untuk berkelit supaya publik tidak pernah melihat ijazahnya. Berani pula orang ini melaporkan pencemaran nama baik, dia sendiri nggak pernah menunjukkan ijazahnya ke publik.
Kan harusnya kalau pengacara yang benar itu ya meminta kliennya menunjukkan ijazahnya gitu loh. Kalau tidak alasan lain untuk apa ya, hepeng dan lainnya gitu loh. Kan konyol kayak gitu. Coba Indonesia ini kayak dipermainkan, kayak milik dia aja Indonesia ini. Ya. Oke, lanjut. Ray Allen, Bang, angkatan 85 di luar kehutanan nggak adakah? Coba kalian cek di ETD. ETD apa? Susah sekali. Ya, tidak ada ataupun susah sekali. Kemarin waktu saya ke apa juga perpustakaannya nggak ada yang sudah dikatanya di alasan digitalisasi gitu loh. Bukannya saya tidak berusaha ya. Ya, saya kan bukan bodoh kan, pasti saya ingin bandingkan. Tapi katanya alasan digitalisasi di versi digitalisasi ITD-nya pun udah nggak ada gitu loh. Ya, begitulah. Suparno, dukungan dari orang-orang yang cari kebenaran, Bang. Iyalah, karena kalau kita mencari kebenaran khususnya tentang apa Joko Widodo ini semua akan untuk kita ini supaya tidak ada lagi pemimpin yang apa ini. Ini bukan masalah dendam pribadi, apalagi kebencian, ya, bukan kebencian personal, ya, tetapi kebencian terhadap semua orang ya yang menggunakan ijazahnya untuk jadi presiden, gubernur, bupati, DPR. Kan untuk kita semua, mananya tanggapannya Pak Prabowo Subianto ini? Kok diam aja ya? Sudah sedemikian viralnya pun nggak berani berkomentar. Satu pun menterinya nggak ada yang berani berkomentar. Takut semua sama Joko Widodo ini. Enti Sulis Kuita. Yang diperkarakan ijazah tapi ijazahnya nggak boleh diminta untuk diuji. Begitu takutnya dengan kenyataan. Ya jelas takut lah Bu Enti ya. Orang yang sudah ketahuan pasti panik, lapor sana lapor sini gitu ya kan. Seolah-olah dia ingin test the water, apakah polisi ini ya masih berpihak pada saya nggak ini kan gitu kan. Ya kita lihat aja nanti ya. Bagaimana laporan kalau buktinya aja dibawa balik, coba bayangin. Ijazah SD sampai kuliah, katanya. Ya. Harusnya kan bawa semua itu yang dituduh itu. Skripsinya dia bawa, gitu loh. Semua, tinggalkan di polisi itu. Lakukan uji forensik semua, uji kertas, uji tinta, uji tanda tangan, uji teknologi. Gitu baru, kalau serius ini cuma melaporkan model abab, ya. Model pasal-pasal ini pencemaran nama baik. Ya buktikan dulu tuduhan saya salah, Joko Widodo, baru kau merasa tercemar nama baikmu, gitu loh. Kalau tuduhan saya benar, ya nama baikmu memang tercemar, gitu loh. Itu collateral damage itu, collateral effect, ya. Itu hal yang logis, ya. Mana ada orang yang ijazahnya palsu, namanya nggak tercemar. Kalau masih nama baik, ya. Kalau kita melihat posisi Arpi ya nggak ada baiknya lagi, ya, nggak tahu malu bahkan. Dear Diary Alisa, kalau semisal polisi masih berpihak pada Mulyono gimana Bang? Ya kita lihat ya kita lihat karena masih ada persidangan, kalau terbuka ya kita lihat gitu loh. Tentu nanti perlawanan saya juga bukan main-main ya. Saya ingatkan pada jaksa dan polisi, pada Joko Widodo, ya. Dan dia juga akan dipanggil di pengadilan. Kita tanya semua, korek semua. Seluruh apa ya, proses akademiknya dia. Gitu. Makanya lebih baik sekarang UGM dan Jokowi itu mengaku salah aja sudah. Gitu. Ya, nggak ada lagi tempat bagi kalian, ruang bagi kalian untuk berkelit. Nggak ada lagi itu. Ya. UGM juga nggak datang juga ya ke PN Surakarta. Nggak salah udah kedua kali mereka mangkir, baik Jokowi maupun UGM. Kata Pak Dr. Muhammad Taufik ya, saya baca di berita UGM maupun Jokowi mangkir di Pengadilan Negeri Surakarta. Kompak sekali mereka mangkir. Coba. Perbuatan apa lah itu coba? Ya? Oke.
Samsuri Rijal, nampaknya sengaja dibuat trending baru agar isu ijazah palsu ini seperti Hercules disuruh nantang purnawirawan sehingga diambil sebagai manuver. Iya, bisa jadi akan dimunculkan isu-isu baru yang nggak penting untuk menutupi isu ijazah palsu ini. Nah, kita harus hati-hati, harus bersuara terus, ya. Ya, suara kita ini yang membuat Jokowi nggak bisa tidur, pusing dia, ya kan? Kalau ijazah Jokowi asli, skripsinya asli, tentu UGM santai aja datang ke PN Surakarta. Tentu Jokowi santai aja menunjukkan ke persidangan mediasi maupun ke publik. Logika sederhana kalian para pendukung butanya, ya. Nggak ada urusan kita benci sama seorang individu Jokowi, tapi kita benci setiap capres atau cagup atau cabuk yang menggunakan ijazah palsunya untuk seolah-olah dia punya kehebatan untuk memimpin kita, gitu loh. Nggak ada personal di sini, siapapun, Jokowi atau tidak pun, kita akan bongkar ini, gitu loh. Enak kali dia. Bianca Angki, Bianca ya namanya. Hukuman apa Pak kalau benar ijazahnya palsu? Apa dampaknya untuk Bapak Bambang Trimulyono Pak? Terima kasih. Dampaknya ya Jokowi harus menggantikan apa ya hukumannya semua orang yang dia penjarakan akibat ijazah palsu ini, gitu loh. Satu keluarganya kalau bisa dihukum. Ya. Enak kali, negara ini kan bukan milik keluarganya Mulyono ya, keluarganya Jokowi. Kok enak kali dia, ya? Menunjukkan ijazahnya ke publik nggak mau, ke pengadilan negeri Surakarta nggak mau, alasan HAM, alasan privasi. Presiden apaan tuh ya? Parah itu, ya, parah. Mulyono terlalu banyak dusta, Rehan DZ. Katakan aja Jokowi, ngapain kita bilang Mulyono? Pengakuan dia Mulyono pun belum tentu benar loh. Ya, setiap pengakuan dia, waktu kecil saya sakit, terus nama saya sebelumnya Mulyono, terus diganti, itu belum tentu benar. Setiap statementnya itu harus diteliti berdasarkan bukti. Hati-hati sama orang itu ya. Jokowi aja bilang, Jokowi Widodo. Atta Lintar official product. People power harus turun, harus kompak. Kalau bukan kita siapa lagi? Lebih baik sakit sekarang daripada nanti cucu kita kelak akan sengsara. Ya iyalah, ya. Ya iya, gitu loh. Ini dinasti ini akan semakin parah kalau rakyat itu diam, kan? Pasti ancang-ancangnya si Gibran itu pasti jadi presiden, kan? Saya bukan benci personal si Gibran, tapi saya benci orang-orang semacam itu tidak qualified, tetapi merasa qualified dengan mengotak-atik konstitusi. Itu yang paling kita benci. Nothing personal di sini. Ya, makanya kita harus unjuk people power ini. Gitu. Bukan main-main. Ini saatnya kita bergerak. Sudah apa ini? Sudah akut kerusakan Indonesia ini. Ya. Bayangkan ya, beberapa teks berbahasa Inggris kemarin news sudah mengupas loh ini ya tentang ijazah palsu Joko Widodo ini, terutama skripsi, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang tidak ada dosen pengujinya, terus terlalu modern untuk zaman itu. Tidak ada satupun di UGM maupun di dunia ini ya lembar pengesahan skripsi secantik itu. Dan Yakub Hasibuan bilang kalau peneliti kan dasar basis apanya, objek yang diteliti kan tidak boleh sembarangan. Saya foto sendiri. Bahkan di depan wakil rektor mereka sendiri menyajikan dipoto oleh Pak Roy. Enak kali. Itu skripsinya. Ya. Kami peneliti bukan sembarangan. Kayak pernah aja gue meneliti. Mengomentari peneliti. Sial. Ya. Kayak mau mengajari gitu. Untung aja nggak saya debat sama kau kemarin. Ya. Coba TV itu coba panggil debat live saya. Datang ke studio. Saya dengan Yakub Hasibuan. Untung aja Pak Roy dengan gaya Jawanya ya. Kalau saya langsung
brutal gitu. Apalagi dia mengatakan dasar penelitian saya apa medsos atau apa tidak jelas, bah. Saya foto sendiri, saya datang sendiri. Saya foto sendiri lembar pengesahan skripsi itu. Hati-hati ngomong gitu loh. Ya. Tanyakan pihak UGM itu. Ada di CCTV-nya saya datang. Banyak saksinya orang perpustakaan di situ. Ya, macam-macam kau ngomong. Acik roha. FP, semalam si Yakub bilang Jokowi ada KKN-nya bang, kupas tuntas. Semalam juga dia bilang ada lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo. Yang ada dosen pengujinya. Ya ada kalau dia diadakan, apa sih susahnya dia diadakan? Coba ketika di forensik kan gampang itu. Ketahuan semua. Ya. Kalau polisi profesional, sebenarnya Jokowi ini harus ditangkap, sudah ditangkap gitu loh. Kalau polisi profesional dalam minggu-minggu ini harusnya Jokowi sudah ditangkap gitu loh. Ya, Jokowi dan oknum-oknum pemimpin UGM itu, petinggi UGM itu harusnya sudah ditangkap. Ova Emilia, Wening, Ari Sujito, ya, dan lainnya gitu loh. Ya. Mereka harus ditangkap. Kalau di negara maju ini mereka ini komplotan sudah ditangkap ini. Gitu. Ya. Banyak buzzer di sini ya. Kenapa kalian nggak live yang pro sama kalian? Apa nanti kalian jantungan nanti kalian di Bali Academy ini? Saya ingatkan ya, nggak ngaruh komentar kalian itu. Sejengkal pun nggak bakal buat saya mundur. Mau apapun kalian komentari ya. Saya bukan orang yang gampang mundur, coy. Ya. Bukan. Gitu loh. Nggak bakal mundur saya. Ya. Walaupun pengacaranya Jessica sudah diam, saya yang ribut. Ya. Saya yang ribut. Gitu loh. Biar kalian tahu. Tanpa pengacara pun saya bisa ribut sendiri. Bahkan saya mendesak untuk PK Jessica Wongso itu. Ya. Ya, komitmen saya sudah apa? Sudah maksimal ini. Ya. Saya akan we walk the talk, not only talk the talk. Itulah saya, ya. Ya. We will walk the talk, not only talk the talk. Itu saya itu. Ya, statement saya itu, ya kan? Lulusan UGM itu. Oke. Muhammad Ali Navia Harahap. Skripsi bermasalah dan palsu otomatis ijazah pun mengikuti. Dr. Wismon Syaniman, terima kasih telah memberikan jawaban. Ya jelas lah. Bahkan jangankan skripsi, data KKN nggak ada, pasti ijazahnya palsu, gitu loh. Ya, pasti palsu. Ya, data KKN kuliah kerja nyata pun tidak ada, pasti palsu itu. Skrip apa itu ijazahnya itu, ya. Jadi pointernya banyak sih indikator akademik ya. Ya paling utama ya skripsi. Bisa dia KKN tapi skripsi nggak lolos tetap dia DU, gitu kan. Pak Suyono, susah benar tunjukin ijazah karena palsu Pak, gitu loh Pak. Dipakailah penggiringan narasi-narasi dari orang bayaran, ya semacam pengacara dan lainnya supaya nanti dimunculkanlah isu baru ini supaya ini tenggelam. Jangan mau, gitu. Kita harus berjuang mengangkat isu ini terus. Saya kalau bisa 2 kali saya lat pagi sampai dengan malam, gitu. Supaya angkat isu ini terus. Ya. Oke, kita biarkan aja para ini nih, para buzzer ini. Nggak usah saya bacakan biar panas mereka. Biar sial mereka ya. Pokoknya ya nggak bakal mundur apapun kalian mau kalian komentari apapun nggak mempan di sini. Sentermen ya diancam malah naik gitu. Oceans Dezu, oh bahasa karakter Jepang ya, Dezu.
Osen, Desu. Masih ingat dikit-dikit ya kan? Karakter hiragana katakana. Menurut data suku Batak adalah suku di Indonesia yang paling minat pada edukasi dan yang paling mengeksplorasi ilmu. Nggak benar juga itu, Pak. Buktinya banyak penjilat juga ya, buzzer. Ya, jadi nggak ada kaitannya dengan keberanian ilmu dengan sebuah suku. Nggak ada itu, Pak. Ya, jangan percaya statistika itu. Kita lihat aja ya, pentolan-pentolan penjilat Jokowi itu banyak orang Batak itu. Ya. Beni Saputra, riba sudi bang, terlibat sudi, ya, jangan sampai berhenti, ya, jangan. Kalau berhenti bagaimana di kasus? Coba, kita semua yang rugi, orang ini nggak kena hukuman, ya, skripsi palsu, ijazah palsu, bisa mengaku dipakai untuk mencalonkan diri gubernur, bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Kalau kayak gitu boleh, kita tutup semua sekolah, tinggal jualan ijazah, gitu kan? Oke. Kali ini Jokowi akan dipermalukan dan dicap penipu oleh rakyat Indonesia. Jelas, sadar nggak Jokowi? Ya. Semakin lama Anda tidak mengaku, atau saya kasih positive thinking, Anda menunjukkan memegang ijazahmu di depan publik, kalau Anda punya dan yakin asli, atau ya Anda merasa masih punya kekuatan buzzer, silahkan. Ya, waktu yang akan membuktikan itu loh. Waktu, ya, semakin banyak public distrust terhadap Anda, semakin banyak, makanya minta maaf, mengaku salah. Ya, saya pakai ijazah palsu karena saya nggak lulus skripsi, misalnya. Saya DO, misalnya. Gitu. Ya. Oke. Yuli Vika. Hongkong selalu hadir, Bang. Terima kasih mewakili kami. Sehat selalu, Bang. Semangat. Iya. Jadi, kalau kita nggak saling mendukung ini, makanya saya bilang, dukung semua kanal-kanal, walaupun kecil. Saya tidak pelit-pelit untuk mengiklankan kanal-kanal, walaupun masih kecil, harus kita dukung. Karena inilah nanti sandaran kita untuk menyuarakan kepentingan kita. Ya. Ya. Semacam tadi saya katakan kan, Sentana TV Channel, KBA News, TV Channel ya, YouTube, Abraham Speak Up, Forum Keadilan, Diskursus, dan apa lagi yang lainnya ya, dan lainnya lah, pokoknya dukung semua. Mbak ya, minum dulu. Elna ini 26, salam dari Bengkulu, Bang. Saya bangga sama Abang, kejar terus Bang sampai tuntas. Sebenarnya makin kuat ya, makin mengkristal mereka untuk ini melakukan perlawanan tanpa mau mereka mengolah fakta itu. Yang penting Jokowi harus benar gitu loh. Walaupun sudah kita sajikan lembar pengesahan skripsi abel-abel itu ya, tanpa tanda tangan penguji skripsi, tanpa tanggal pengujian, tanpa nama dosen penguji, tanpa tanggal ditandatanganinya oleh dekan, dengan teknologi font New Roman. Ya, ada itu YouTuber itu ya, TikToker atau apa, nggak usah pakai algoritma, dia pakai Photoshop atau apa itu, dicocok-cocokkan aja nama misalnya Joko Widodo, persis ya, template-nya ya persis gitu. Times New Roman belum ada zaman itu, versi digital ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. AFDN, Abang da awak ini hajar Bang. Ayo kita hajar terus ya. Biar makin apa dia kecut gitu. Terutama para pengacaranya itu ribet semua. Ya, kita nggak butuh pengacara yang tidak melihat fakta kebenaran.
hanya mencari alasan-alasan. Kemarin Yakub Hasibuan apa dibilang? Ya, bawa skripsinya ke Polda Metro Jaya atau tidak? Nggak berani jawab. Cobalah bayangin. Harusnya bawa, tidak gitu loh. Itu loh statement apa itu orang Batak. A ya A, B ya B, yes or not. Ya kan? Harusnya kan bilang aja, tidak kami bawa. Terus diakui lagi lembar pengesahan skripsi ada untuk pengujian kita itu. Ya. Jangan harap Joko Widodo kali ini bisa lepas. Dia bukan presiden lagi. Ya, presidennya adalah Prabowo Subianto. Hei Jokowi. Ya. Bukan kau. Udah selesai masamu. Ya. Aduh, banyak kali ya buzzer, saya skip aja ya, nggak saya bacakan, kasihan deh kalian. Oke, Yopi Ambari, semangat bang, sudah nggak sabar melihat kebenaran ditegakkan. Iya, ya, kita harus people power nih kayaknya, ya. People power. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Kalau Anda tidak bersikap di kasus ijazah palsu, skripsi palsu Jokowi Widodo ini, rakyat bisa bergerak untuk menuntut. Ya, tadi malam saya ditelepon oleh Pak Khalid. Banten siap bergerak. Ayo mana provinsi lain? Jangan Banten aja. Gitu. Ya, bahkan mau ngantarkan saya katanya ikan kakap, kepiting dan lain-lain udang dari para nelayan. Gimana saya mau masak, Pak? Saya bilang gitu. Saya di hotel, ya kan? Nggak mungkin masak itu udang macam kepiting kemudian ntar sama saya ya. Terima kasih Pak Khalid ya. Fauzi Razak, tegakkan selalu kebenaran dan kejujuran. Semoga sehat selalu Bung Wismon. Oke, siap Pak ya. Tapi ya tetap lagi, kalau tanpa suara kalian, suara rakyat, ya siapalah orang-orang ini, termasuk saya. Siapalah Dr. Roy Suryo, siapalah Dr. Tifa, siapalah Pak Rizal Fadila. Ini masalah kita semua, bro. Cuma kami lah yang mewakili, gitu. Ini semua masalah kita. UGM itu, ya, masa universitas secanggih itu, sehebat itu, memalsukan dokumen, loh. Bayangkan. Apa nggak sudah rusak lembaga akademik kita? Nama pembimbing Insinyur Hasanu Simon, tanda tangannya beda di 2 skripsi. Dan itu masih kalian bela. Terlaluan kalian, bah. Yang nggak adanya kejujuran sedikit pun sama kalian. Sampai orang semacam itu kalian bela. Ya bah. Boba, izin pamit lah, mau berangkat kerja, semangat terus. Oke Pak Boba, semangat, selamat kerja ya. Kita harus kerja karena kita bukan orang bayaran yang berharap komisaris ya, semacam siapa itu, Sidamanik itu yang kemarin di apa itu yang jadi komisaris katanya itu. Oke lanjut. Saya baca random ya. Mistikus Channel, sejak berdirinya Republik ini, baru ini punya pemimpin negara yang paling parah. Betul, Pak. Pemimpin mental bobrok, menunjukkan ijazahnya pun nggak berani, apalagi skripsinya. Ya. Pemimpin apalah coba kayak gini. Ya. Bapaknya aja begitu, gimana anaknya? Yang wapres sekarang kan. Dua tak jauh jatuh dari pohonnya. Itulah kita simpulkan itu. Mr. Crab 2604 Pajala, siap. Kalau Pak Rismon Dekawan menyuruh people power Kendari siap. 98 saya sudah di atas Damri Jatinangor, di Pati Ukur Bandung, di reformasi. Nah ini, Bapak ini mentalnya justru sudah jauh ya. Kalau saya waktu demo 98 saya cuma jadi penonton Pak, menonton aja gitu. Ngaku aja saya jujur di bundaran UGM itu ya. Nah, kalau Bapak sudah naik ya ke Damri, wah gitu. Jadi ya kita harus siap ini pergerakan ini, karena saya lihat apanya ini
Saya lihat Pak Prabowo ini, kulihat kalau nggak ada pergerakan massa kayaknya nggak bangun dia, ya masih berharap dukungan Jokowi terus gitu, ya itu yang kita sesalkan deh. Ini suara rakyat loh Pak Prabowo Subianto. Cobalah Bapak, kan keluarga Bapak, Pak Prabowo ini orangnya educated ya, very well educated di seluruh keluarga besar Prabowo Subianto. Cobalah lihat lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu Pak Prabowo Subianto. Adanya kayak gitu. Skripsi tanpa tanda tangan penguji itu toilet paper itu. Gitu loh. Apalagi teknologinya belum ada saat itu Pak Prabowo Subianto. Confirm. 11.000 triliun % palsu. Gitu loh. Bagaimana ini Pak? Keluarga Bapak akan very well educated semua. Ya, banyak doktor, master doktor. Masa isu ini nggak menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan Pak Prabowo Subianto? Kan negara kita ini mau jadi negara apa jadi? Kalau nggak biar kita bubarkan semua sekolah itu, biar pakai palsu-palsu semua. Ya. Ada yang dikasih 50.000, makasih ya Pak. Meskipun hal itu merepotkan kan. Semangat Pak Yang. Sayang namanya nggak ada Pak Yang ya. Kalau bisa kita namanya nama asli semua. Kita tunjukkan identitas dan kita berani menyuarakan. Itu baru orang Indonesia asli. Ya. Kalau pengecut itu bukan orang Indonesia itu. Apalagi yang pengecut membuat alasan-alasan HAM dan privasi. Ya. Hanya untuk sekedar ijazah UGM yang harusnya dibanggakan. Pengecut itu, bukan orang Indonesia itu. Ya. Silos News, hanya orang pintar yang dukung Bapak. Balik Akademi, semangat pendukung Anda siap, walaupun belum muncul. Oke Pak, ada saatnya kita nanti siap. Ya, ini kita pemanasan dulu nih, pemanasan ya. Kita test the water. Jadi kalau nanti kita butuh kumpul di depan DPR, ya siapapun yang menggerakkan, yang pasti bukan saya, karena saya tidak punya kemampuan atau pengalaman untuk koordinasi massa. Ya kita berangkat aja, ya biaya sendiri-sendiri gitu loh, biar jangan dituduh itu sama calon-calon komisaris itu untuk yang lain-lain ya. Muhammad Said, Bang Rismon sudah ada klarifikasi Polri tentang laporan Jokowi? Nggak ada. Bagaimana laporan? Buktinya aja ijazah SD sampai kuliah katanya dibawa pulangnya. Terus apa yang diperiksa oleh polisi itu? Laporan apanya itu? Bingung saya. Harusnya laporan itu tinggalkan itu ijazahnya. Ya Jokowi, tinggalkan itu ijazahnya SD sampai kuliah di penyidik, baru diperiksa lab forensik. Jangan dibawa pulang. Untuk apa dibawa pulang? Memang mau untuk melamar kerja lagi? Ya. Konyol ya. Ya apa mau ditindaklanjuti kalau buktinya dia itu apa? Hanya modal-modal video-video kami, Pak Roy dengan Bu Tifa. Modal video-video kami dicarilah cocok-cocokin. Oh ini fitnah, oh ini ujaran kebencian, ini apa? Pencemaran nama baik. Bagaimana dibuktikan pencemaran nama baik kalau ijazahnya kalian bawa pulang? Gimana mengapa itu? Ya. Sekonyol-konyolnya polisi pun bingung dia. Ini kayak mana kayak kami ini. Udah gitu yang mau ditersangkakan ribut kali, ya kan? Abdul Rahman, selevel UGM, we walk the talk, not only talk the talk. Kacau ya. Udah gitu nggak ada lagi malunya. Harjo Mulyo, Jokowi, korupsi proyek ERP, monorel dan MRT, main tunjuk langsung, sudah 4 triliun uang APBD habis, hasil nol, yang ada jalanan dirusak. Oh iya ya Pak ya, saya nggak paham itu. Oh gitu, main tunjuk langsung ya. Nah makanya kalau dia ditangkap kasus ijazah dan skripsi palsu ini,
maka semua kejahatan-kejahatan dinastinya akan terbongkar. Satu-satunya jalannya adalah people power. Second reform. Udah saatnya kayaknya. Tahun 98, sekarang 2025. Sudah 27 tahun. Nah, gitu. Ya. Kayaknya memang perlu, sejarah Indonesia ini perlu dikalibrasi lagi setiap 20 tahun. Kalibrasi lagi, bengkok, dinasti, korup, KKN, kalibrasi lagi supaya jalannya ini kan, kalau instrumen kan begitu elektronik ya, harus ada kontrolnya untuk kalibrasi supaya dia ke arah sinyal atau kontrol yang kita inginkan. Oke. Minum dulu kita. Lanjut ya, coba saya baca berita dulu ini. Dari Kompas ya. Berjudul ya, ini jadi saya bukan hoax tadi itu, ya, benar ada di berita. Jokowi tolak tuntutan tampilkan ijazah, salah satunya karena hak asasi manusia. Tayang 30 April 2025. Bayangkanlah itu. Bayangkan itu, coba bayangkan. Menolak menunjukkan ijazahnya karena hak asasi manusia. Luar biasa ya. Baik ini. Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Rabu 30 April 2025, Joko Widodo melalui kuasa hukumnya Irfan menolak untuk memenuhi tuntutan penggugat Muhammad Taufik yang menginginkan agar Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut menunjukkan ijazahnya secara terbuka. Pihak Jokowi mengajukan 3 alasan utama yang menjadi dasar penolakannya dalam proses mediasi ini. Pertama, pihak penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan terkait masalah ini. Kedua, Jokowi berpendapat bahwa setiap individu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya yang dijamin oleh hak asasi manusia. Tinggal tunjukkan, woi. Bilang aja nggak ada, palsu, selesai. Skripsi palsu, pasti jasa palsu. Berlindung lagi hak asasi manusia. Ketiga, dalam prinsip hak asasi manusia, tidak seorang pun boleh diganggu atau dipaksa untuk membuka urusan pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyuratnya tanpa alasan yang sah. Kacau nih. Buat alasan ya. Menipu itu ruwet, katanya orang Jawa ya. Jujur itu sederhana. Nah, gitu loh. Alasan hak asasi manusia, tidak seorang pun boleh diganggu atau dipaksa untuk membuka urusan pribadinya. Kok urusan pribadi jasa? Kok pakai itu untuk nyagup? Nyapres. Ya, data di KPU pun hilang. Katanya orang KPU, kami sudah verifikasi, bla 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 bla. Kalau begitu ya nggak bakal kalian, memang kalian tahu skripsi kayak gitu bodong. KPU punya kemampuan. Ya, skripsi bodong, ijazah pasti bodong, kan kelihatan aja asli. Ya, terus sudah konfirmasi ke UGM. Ya, oknum UGM itu belum tentu benar. Ya. Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Joko Widodo, jelas Irfan. Kasus kuasa hukum Jokowi usai sidang mediasi. Bingung, coba saya baca lagi nih. Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Joko Widodo. Kok merugikan? Harus tunduk pada hukum walaupun Joko Widodo adalah mantan presiden. Parah ini kuasa. Justru kalau benar ya ijazahnya Jokowi asli, maka itu untuk kepentingan klienmu, bukan merugikan, menguntungkan. Pengacara dong. Nah, berkumpul loh ke pengacara ahon, kelas C. Kita
Tuntutan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik klien kami. Bingung gue. Katanya mau diselesaikan lewat pengadilan, lewat hukum. Kok mencemarkan nama baik? Justru membersihkan nama baik klienmu. Kalau masih ada nama baiknya, tinggal tunjukkan nah di depan itu mediatornya yang ditunjuk gitu loh. Kok di logikanya dibalik-balik? Tidak. Menurut Irfan, selain alasan hukum yang jelas, publikasi mengenai tuntutan ini yang disampaikan melalui media juga semakin membebani Jokowi. Membebani? Si Teresia kau. Ya, asli-asli aja, palsu-palsu aja. Ya, nggak mungkin karena pengacara 1000 yang palsu jadi asli, itu nggak mungkin itu. Ia menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari luar persidangan telah merusak kehormatan dan martabat kliennya. Makanya tunjukkan. Banyak kali cakapmu. Sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa kehadiran Jokowi berakhir dengan keputusan untuk menunda proses mediasi lebih lanjut. Ya, jadi ditunda ya 30 April kemarin. Oke, Pak Jokowi, kalau benar ya, Anda kan melaporkan saya dan keempat lainnya itu dengan yakin Anda melaporkan pencemaran nama baik karena tuduhan kami salah. Ya, tuduhan kami ijazahmu palsu, skripsimu palsu, pasti ijazahmu palsu. Ya kan? Anda sudah berani melaporkan itu. Sekarang ya sudahlah, percaya diri Anda ke mediasi berikutnya, bawa itu semua berkasmu. Gitu loh. Jangan bersembunyi di balik hak asasi manusia. Ya. Hak asasi rakyat, ingat. Yang pernah Anda pimpin pakai ijazah palsu, ya, melamarnya. Gitu loh. Kalau nggak palsu, pasti sudah berani Anda narsis-narsis sambil pakai sarung menunjukkan ijazahnya, kan? Ijazah, apalagi ijazah UGM, bukan universitas abal-abal. Ya, sudah berani Anda sambil ngasih makan katak, menggunakan sarung, terus dipajang gini ijazahnya. Kalau lebih bagus lagi, Pak Joko Widodo, ya, serahkan itu ijazah aslinya itu ke UGM, biar dipajang di Balai Rum. Karena Anda satu-satunya alumni UGM, kalau benar, yang menjadi presiden, supaya dipajang itu di Balai Rum. Ya, parah. Ini malah hak asasi manusia, bilang aja palsu. Susah kali pun. Sok-sokan melapor pencemaran nama baik. Seolah-olah punya. Parah. Ya, berikutnya ada dari Kompas TV juga. Absen lagi di sidang mediasi ijazah. Jokowi disebut tak punya itikat baik. Ya. Sudah harusnya ada sidang mediasi disediakan di sana di Pengadilan Negeri Surakarta. Datang dia melapor pencemaran nama baik. Belum selesai DOP di Stan AHA. Ijazahnya ada atau enggak? Enggak berani memunculkan karena hak asasi manusia. Dilaporkan pencemaran nama baik. Kan konyol orang ini. Ya. Harusnya selesaikan dulu ijazahmu, benar tidak? Barulah tuntut kami. Itu loh. Bagaimana kami mencemarkan nama baik kalau tuduhan kami benar? Kan konyol seperti itu. Diladeni ke pengacara Ahok kelas C. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali tidak hadir secara langsung dalam sidang mediasi terkait gugatan dugaan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri Solo, Rabu, 30 April 2025. Ketidakhadiran ini menuai kritik dari pihak penggugat yang menyebut bahwa Jokowi dan beberapa tergugat lain tidak menunjukkan itikat baik dalam proses hukum. Gugatan ini dilayangkan oleh Muhammad Taufik, mewakili kelompok tipu UGM. Ya, singkatannya ijazah palsu, usaha nggak punya malu, tipu UGM. Keren banget nih ya. Tipu UGM. Ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Dalam keterangannya usai mediasi, Taufik mengungkapkan kekecewaannya karena para penggugat termasuk Jokowi dan Universitas Gadjah Mada. Bayangkan. Jadi bukan hanya Jokowi, kompak dia sama UGM, nggak hadir.
Bingung kan? Itulah UGM. Nanti persidangan, kalau saya jadi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo, ya, dihadirkan oleh Pak Taufik, saya bilang itu, UGM memalsukan dokumen. Kena lah kalian. Ya. Kalau bisa dipecat itu, dipidanakan itu rektornya dan wakil rektornya. Masa bisa satu orang tanda tangannya sangat berbeda? Kalau varian sedikit, oke lah. Ini benar-benar berbeda. Makanya kalian nggak berani hadir kan UGM? Pusing kalian. Itulah, pusing kalian menutupi jadi apa, toilet paper, tisu toiletnya Jokowi untuk membersihkan kotorannya. Itulah. Kalau kalian benar UGM, ngapain nggak hadir? Jogja Solo dekat sekali. Ya. Kembali tidak hadir secara pribadi dan hanya mengirimkan kuasa hukum. Itulah. Kembali tidak hadir. Berarti sebelumnya tidak hadir. Cuma yang hadir kuasa hukumnya. Padahal harusnya mereka harus hadir. Mediator tadi menegur kepada kuasa tergugat 1 dan kuasa tergugat 4. Kenapa prinsipalnya tidak hadir? Padahal sesuai Perma, Peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 1 tahun 2016 itu jelas disebutkan. Jadi harus hadir prinsipalnya, bukan kuasa hukumnya saja. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Itulah. Nggak tertib kan hukum Jokowi dan UGM itu? Gitu loh. Pertanyakan itikat baik. Jokowi terhitung 2 kali absen dalam sidang dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya. Pada sidang perdana pekan lalu, Jokowi juga tidak hadir karena sedang diutus Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Paus Franciscus di Vatikan. Hari ini Jokowi kembali tidak hadir pada sidang mediasi dan lebih memilih melaporkan sejumlah orang yang melempar tudingan soal ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Ini logikanya gimana ya? Nggak diselesaikan dulu ijazahnya, udah lapor. Ih, tahe. Yang kau kiranya ini negaramu, Jokowi. Ya. Mentang-mentang kau mantan presiden. Ya. Menurut Taufik, absennya para prinsipal di tahap awal mediasi mencerminkan kurangnya keseriusan dalam menyelesaikan perkara secara damai. Pertemuan pertama dan kedua tidak datang. Boleh dikatakan bahwa para tergugat atau para pihak itu tidak beritikat baik. Taufik merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kehadiran prinsipal maupun merupakan indikator utama dalam menunjukkan itikat baik saat mediasi berlangsung. Disinilah sebenarnya arena yang paling terhormat, arena yang paling ilmiah ya. Karena di sini orang diuji dalam posisi yang sama-sama sederajat. Ya. Pihak Jokowi tolak tampilkan ijazah. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Irfan, menyatakan bahwa permintaan penggugat untuk memperlihatkan ijazah secara terbuka ditolak. Alasan utama penolakan adalah karena penggugat dianggap tidak memiliki legal standing. Ya, tadi itulah ya, legal standing lah, hak asasi manusia lah, tahe. Mediasi dijadwalkan ulang. Humas PN Solo, Bambang Arianto, menjelaskan bahwa sidang mediasi akan kembali digelar pada Rabu 7 Mei 2025. Ya, Rabu 7 Mei 2025. Kita tontonlah itu. Apakah Jokowi dan UGM nggak datang lagi? Ya, apakah kayak gitu mental mantan presiden? Harus datang kau Jokowi. Jangan dong hilang. Atau kau mau ke Polres lagi melapor atau Mabes Polri lapor lagi ke Jakarta lagi. Ya, lapor. Tahe. Karena belum tercapai kesepakatan, jadi nanti kembali ya, sidang mediasi nanti kembali digelar Rabu 7 Mei 2025. Ya, mudah-mudahan datang itu, jangan alasan hak asasi manusia. Tadi saya ketahui dari mediator, bahwasanya acaranya tadi masing-masing memberikan resume. Bagaimana langkah-langkah kalau tercapai perdamaian.
Oke ya. Jadi moga itu hadir. Jangan pengecut. Ya. Udah mantan presiden pun pengecut. Oke. Selanjutnya dari rri.co.id. Jokowi siap tunjukkan ijazah asal penegak hukum minta 14 April 2025. 14 April 2025 dia ngomong gitu. Jokowi siap tunjukkan ijazah asal penegak hukum minta. Tapi kemarin ya tanggal 30 April nggak datang dia sidang mediasi. Cobalah bayangkan. Kan penegak hukum itu justru pengadilan itu yang paling terhormat untuk menunjukkan. Parah ya. Oke, kita baca dulu lagi ya. Apanya komentarnya. Minum dulu saya. Ya. Mantan presiden kok takut ke pengadilan. Aduh. Baca parah. Negara dong. Tony Siman, hasur katanya, hasur. Ijazah saja kok susah. Bukti dan pembuktian saja takut. Bohong ijazahnya ya, hasur. Memang hasur. Baru kalian tahu mentalnya kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan banyak pemujanya sudah sekarang mulai sadar pelan demi pelan, karena kalian nggak dapat duit kan. Kalaupun kemarin dapat bansos, itu uang rakyatnya itu, pajak kita bersama, ya, bukan uang Joko Widodo itu. Nggak ada uang pribadinya ngasih itu sama kalian, ya, nggak pernah kalian dikasih uang pribadinya itu uang rakyatnya itu. Pura-pura dia yang ngasih, biar seolah-olah dia yang baik, padahal uang rakyatnya itu. Jadi jangan berutang budi sama dia. Pilot si Geger. Menurut Pak Resmond, kasus ini tuntas apa kasus ditelan bumi nanti? Yang ada kami rakyat Indonesia ada di pundak Bang Resmond. Kita harus di pundak masing-masing ya, saling menopang kita. Kalau enggak ya isunya akan ditelan bumi dan Jokowi akan lolos terus. Kan sudah terbukti itu. Mediasi 2 kali nggak datang gitu, ya. Nanti mediasi lagi 7 Mei pasti nggak datang lagi itu, ya. Pasti nggak datang lagi. Ada aja nanti alasannya itu. Coba. Bayangkanlah orang semacam itu malah berani melaporkan. Ya, berani melaporkan kita pencemaran nama baik, padahal dia sendiri nggak berani datang ke pengadilan. Kan kacau itu. Ya. Michael Yese, skripsi itu publikasi ilmiah, wajib ditunjukkan, kok bisa-bisanya dibilang melanggar HAM. Nah, skripsi itu syarat keluarnya ijazah. Kalau skripsinya nggak layak, artinya ijazahnya palsu. Gitu, Pak. Ya iyalah, publikasi, kecuali Joko Widodo ini berkaitan dengan intelijen negara ya, data rahasia negara, dia jadikan skripsi. Ya mungkin nggak boleh karena terkait dengan penelitian ijazah negara misalnya, ada skripsi, tesis, disertasi gitu kan, intelijen. Ini konsumsi kayu lapisnya, apa hubungannya skripsi kayu lapis dengan intelijen negara? Kan nggak ada. Revaldi Andika, Jokowi kalau datang nggak berani, takut terbongkar ijazah palsunya. Jokowi sendiri nggak punya kemampuan berargumentasi. Iya, ya, berani kali dia ini. Berani kali dia bilang ya, sok-sokan. Kalau diminta penegak hukum saya tunjukkan. Tahe. White Herb, udah saya cek Bang, benar kreatornya di repository adalah Foxit Phantom. Skripsi saya kreatornya scanner Canon. Kalau Foxit Phantom berarti Pak dari Word kan Pak? Bukan scanner. Aduh, kacau kan itu Pak. Nanti kita buka itu di pengadilan Pak. Makanya saya cicil waktu di Pak Refli Harun kemarin ya. Kalian tonton ya di Refli Harun kemarin.
Tahe. Anak buah Ladusing. Kumis mana kumis? Ternak Mulyono pasti bilang kumis hilang diedit. Kacamata mana kacamata? Aduh. Oke lanjut, Rizal Kasano, Adeli Jokowi, jangan buat hidupnya tenang, biar mati karena kecemasan. Betul itu Pak, tapi jangan matilah, diadili dulu, ya dipenjara dulu satu keluarga itu. Ya biar jangan, pelajaran bagi Indonesia, jangan pernah ada lagi kayak gitu di Indonesia ya. Ya, ijazahnya pun, skripsinya pun nggak berani menunjukkan. Ya, peradaban kita mundur, punya dos apa, presiden kayak gini ya, ijazah palsu. Adi Setiawan, Joko Dok, kita bilang aja Jokowi ya, Jokowi stroke. Ribak Sude 07, sejarah Indonesia ini kelam sekali jika benar palsu ijazahnya. Kok jika benar Pak? Ya jelas palsu. Skripsi palsu, ijazah palsu, makanya dia nggak berani datang ke PN Solo itu. Ya, kalau benar pasti datang itu, bahkan narsis, dibawa-bawa itu jalan kaki dari rumahnya ke PN Solo itu. Ya, begitunya sifatnya. Rolex, Jokowi jurusan Alas Purwo. Enggak Pak, jurusan goib, jurusan teknologi kayu yang nggak ada, yang nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Parah. Dua nenek camping, mati pun orang kayak begitu mah nggak bakal diterima tanah. Diterima lah Pak, dimakan cacing. Si Bargot 22, lapor HAM internasional diduga membohongi 270 juta. Iya ya, betul juga Pak. Ya, ijazah palsu membohongi 270, 280 juta. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ya, betul juga. Coba nanti kita tanyakan, atau ada yang pengacara pro bono untuk mengkonsep ini. Coba kalian cari dulu supaya kita laporkan ke HAM. Karena terminologi hukum kan saya nggak tahu ya. Kalau nulis bahasa Inggris tahu, tapi terminologi hukum yang saya nggak tahu. Oke lanjut. Alumni gorong-gorong versus 3 orang para ahli alumni UGM. Siapa pemenangnya? Masalah menang kalah itu biarkan Pak, kita berproses. Ya, tetapi pengetahuan publik, ya, public knowledge tentang palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo tidak akan pernah lagi bisa ditarik, ya, tidak akan pernah lagi apapun yang terjadi, ya, publik sudah mengetahui ijazah skripsi Jokowi bodong, palsu, ya, nggak ada skripsi lembar pengesahan kayak gitu zaman 1985 teknologi yang seperti itu, ya, makanya nggak berani. UGM pun nggak berani membantah. Kalian lihatlah, nggak berani UGM membantah itu. Dianggap apa? Dianggap konyol. Makanya nggak berani keluar, nggak berani itu. Mana ada lembar pengesahan skripsi kayak gitu tahun 85. Kan makin kacau kalau statement, kalau dibantah oleh UGM itu. UGM akan semakin hancur, ambruk reputasinya. Hanya karena seorang Jokowi. Kan harusnya selamatkan UGM daripada selamatkan Jokowi. Banyak anak manusia, banyak alumni yang perlu diselamatkan. Anak-anak yang sedang studi di sana. Kan harus diselamatkan. Hai, petinggi UGM, rektor. Ya, lanjut. Kita 1 menit lagi lah. Kalau bisa nanti malam kita hadir lagi. Kalau bisa ya. Jam-jam 7 gitu, ya kan? Ready. Bang, coba buat sayembara untuk meneliti dengan teknologi siapa yang paling banyak menemukan kejanggalan jasa Jokowi secara ilmiah, itulah pemenangnya. Kayaknya sudah banyak ya yang secara sukarela, bahkan yang melakukan web scraping untuk ETD UGM juga sudah banyak, bahkan menemukan asal muasal dari file tersebut kan, gitu loh, ya kan? Udah banyak. Tetapi secara sukarela saja lah, karena
Ini untuk kita semuanya, bukan untuk saya, Pak Roy, atau Bu Tifa, atau TPUA, enggak, untuk kita semua. Bayangkan, ya. Bayangkan, ya, Jokowi dengan ijazah palsu dan skripsi palsunya itu bisa menipu semua orang, ya. Di backup lagi oleh UGM, kan kacau itu. Ya, makanya sampai saat ini Mertebuni mana? Bersembunyi, alasan HAM, alasan privasi, alasan keluarga, ya, dibawa ke keluarganya. Ya, cuma ijazah sama skripsi aja kok. Parah. Ya. Ika Lutfi, apa yang akan terjadi terhadap kebijakan Pak Jokowi semasa dia menjabat sebagai presiden? Ya nggak tahu secara hukum tata negara, Pak. Saya kan taunya cuma ini, nggak tahu saya apa-apa. Ya nggak tahu dampaknya, apakah hutang kita lunas, apakah semua SK-SK, ya, SK presiden semua, undang-undang semua dibatalkan karena ijazah palsu, presiden palsu, yang nggak layak jadi presiden, ya bisa jadi itu, kan? Jadi dia dihapus dari presiden ke-7, ya. Jadi Prabowo Subianto bukan presiden ke-8, tetapi presiden ke-7, gitu, ya. Semua kabinetnya dianggap palsu, bisa jadi begitu, kan? Masa bisa nanti catatan negara Indonesia, presiden ke-7, Joko Widodo, skripsi dan ijazah palsu, kan mencoret Republik Indonesia inilah sejarah kotor. Nah, yang kotor ini harus dibuang. Ya, 10 tahun itu anggap aja nggak ada Indonesia, ya. Nggak ada presidennya. Gitu. Nah, masuklah Pak Prabowo ini presiden ke-7 akhirnya. Ya, ya haruslah itu. Ya, semua yang ditandatanganinya harusnya batal kalau logika saya, ya. Nggak tahu kalau logika orang hukum. Ya, logika saya aja, logika pendek, ya, sebagai orang yang di luar hukum. Oke, ya. Welas Isworo, Bang, fakultas hukum di semua universitas dihapus saja, ubah jadi fakultas tobat. Betul juga, ya. Harusnya jangan fakultas hukum, ya. Law itu apa ya sebenarnya ya? Kalau dalam bahasa Inggris kan law, ya. Harus dari fakultas satu. Kalau hukum sebenarnya atau ditulis fakultas kebenaran harusnya, ya. Dan lulusannya sarjana kebenaran. Gitu. Biar ingat dia bahwa dia pegang untuk mencari kebenaran, gitu, ya. Atau sarjana keadilan, biar ingat mereka bukan cari duit, yang salah dibenar-benarkan, yang harusnya ada bukti palsu diumpet-umpetin, alasan-alasan, ya. Itulah kalau pengacara cari duit, ya. Matinya semua mereka itu, bakal busuk juga itu pengacara tua itu, ya. Gak jadi apa-apa juga itu, makan cacing, ya. Oke, pemirsa, sampai jumpa lagi kita nanti atau besok, ya, kalau saya nggak cek, ya, banyak kali kegiatan hari ini, ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!